Assalamualaikum Sobat Sehat RSUD Wates. Dalam TTS kali ini, saya Dr. Zumrati Ahmad, spesialis penyakit dalam, akan memberikan tips merawat lansia di rumah. Apakah Sobat Sehat mempunyai orang tua, simbah, atau kakek nenek berusia di atas 60 tahun? Berdasarkan data dari BPS menyatakan bahwa 22% lansia kita mengalami ketergantungan ringan. Bukan hanya merupakan suatu tantangan, tetapi merawat lansia di rumah juga memberikan kesempatan yang baik kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, serta membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih bermakna. Dengan persiapan yang tepat dan dukungan yang memadai, kita dapat memberikan perawatan yang menyenangkan dan berkualitas bagi para lansia kita. Asuhan lansia di rumah bertujuan memberikan asuhan dan perawatan sebaik mungkin tanpa mengganggu atau mengurangi kemandirian dan harga diri para lansia. Kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari harus tetap kita upayakan. Namun memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana lansia membutuhkan bantuan dalam melakukan aktivitas hariannya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan perawatan lansia di rumah. Yang pertama, kita harus memahami kebutuhan lansia. Bukan hanya kebutuhan fisiknya saja, tetapi kebutuhan emosional dan kebutuhan kognitif. Dalam hal kebutuhan fisik, lansia mungkin membutuhkan bantuan untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan makan. Kita perlu kenali tanda-tanda penurunan fisik pada lansia, dan jika memang diperlukan, kita siapkan alat bantu. Secara emosi, lansia dapat mengalami kesepian, depresi, atau kecemasan. Untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung, serta memberikan perhatian dan kasih sayang. Kita juga harus memahami bahwa secara kognitif, lansia dapat mengalami penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir. Untuk itu, kita perlu membantu lansia untuk membuat jadwal harian, atau kita mendorong lansia untuk melakukan aktivitas yang merangsang pikiran seperti membaca, menulis buku harian, menulis cerita, menggambar, atau mungkin memainkan musik yang beliau sukai. Tips yang kedua, kita siapkan lingkungan rumah yang aman. Hal ini dapat kita lakukan dengan memodifikasi kondisi rumah seperti menghilangkan karpet yang licin, menambahkan pegangan di kamar mandi, menggunakan toilet duduk sebagai pengganti toilet jongkok jika memungkinkan, dan pastikan bahwa penerangan di dalam rumah baik. Hal ini untuk mencegah terjadinya kejadian jatuh pada lansia. Dan bila perlu, kita bisa sediakan peralatan bantu seperti kursi roda, alat bantu jalan, serta perangkat keselamatan lain yang memudahkan mobilitas lansia. Sebisa mungkin kita lakukan manajemen resiko, identifikasi dan minimalkan potensi bahaya di rumah seperti kabel tersembunyi atau permukaan lantai rumah yang licin atau kamar mandi yang licin. Tips yang ketiga, lakukan perawatan harian seperti mandi, makan, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Kita siapkan makanan yang bergizi, yang mudah dicerna oleh lansia sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Saat kita membantu mandi, tetaplah berhati-hati untuk menjaga privasi dan kenyamanan beliau. Serta tetap libatkan lansia dalam aktivitas ringan pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuannya. Tips keempat, lakukan manajemen kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan hingga obat-obatan. Buat jadwal kunjungan rutin ke dokter, dampingi dan bantu para lansia kita untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Berdiskusilah dengan dokter tentang kondisi kesehatan lansia untuk memastikan perawatan yang tepat. Catat informasi penting tentang obat, gejala, dan perubahan kondisi lansia kita untuk membantu perawatannya. Dan jangan lupa, pantau penggunaan obat-obat, simpan obat dengan benar, dan pastikan lansia menggunakan obat sesuai anjuran dokter. Yang terakhir, berikan vaksinasi kepada lansia kita. Tips yang kelima, perhatikan aktivitas fisik dan sosial untuk lansia. Untuk menjaga kesehatan tubuhnya, disarankan bagi lansia untuk tetap melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Dorong para lansia untuk melakukan latihan ringan seperti olahraga ringan, jalan-jalan, dan kegiatan luar ruangan. Lansia juga perlu melakukan interaksi sosial. Libatkan lansia dalam aktivitas kelompok seperti aktivitas pengajian, kunjungan keluarga, atau juga kegiatan komunitas lainnya untuk mencegah lansia merasa terisolasi. Dukung lansia untuk tetap aktif dalam melakukan hobi dan kegiatan yang diminati dan disukai, seperti berkebun, bercocok tanam, dan membaca. Sediakan pula aktivitas yang merangsang pikiran seperti teka-teki, permainan TTS, atau juga belajar keterampilan yang baru.
Dan tips yang terakhir, yang keenam adalah hal yang tidak kalah penting, yaitu memberikan dukungan emosional dan psikologis. Tunjukkan empati, berikan perhatian dan pemahaman serta dukungan emosional untuk memenuhi kebutuhan psikologis lansia. Tetap lakukan komunikasi, terapkan komunikasi yang efektif, aktif mendengarkan lansia, dan memahami perspektif lansia. Jika kita tidak tinggal dalam satu rumah dengan lansia, lakukan kunjungan lebih sering, lakukan komunikasi aktif melalui telepon atau video call. Jangan lupa lakukan kolaborasi. Libatkan lansia dalam pengambilan keputusan dan rencana perawatan untuk meningkatkan harga diri lansia. Dalam melakukan perawatan terhadap lansia, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting. Keluarga perlu menyediakan kasih sayang, dukungan, dan memantau kesejahteraan lansia. Perlu dilakukan pemantauan berkala melalui evaluasi rutin untuk menyesuaikan perawatan dengan kebutuhan lansia yang selalu berubah. Selain itu, keluarga juga harus membangun komunikasi yang lebih terbuka, baik dengan lansia maupun dengan anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan profesional. Carilah bantuan dari tenaga profesional yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perawatan. Mari kita dukung lansia kita menjadi lansia yang berdaya, lansia sejahtera, dan lansia bahagia demi terwujudnya lansia terawat Indonesia bermartabat. Selamat Hari Lanjut Usia Nasional 2024.